Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Hidis MP143. IM ini dikirimin langsung oleh Hidisnya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% merupakan opini pribadi saya sendiri. Hidis MP143 ini merupakan IM planar dengan harga super early bird price di Kickstarter-nya berkisar 79 US dollar. IM ini merupakan salah satu kolaborasi Hidis dengan WDC yang sebagian profit dari penjualannya digunakan untuk membantu save the whale and ocean. Dia dapat apa aja sih? Yang saya terima dapat ada ini apa namanya? Pin atau apa? Ya nggak tahu, yang bisa dijepit-jepit pakai peniti gitu. Ada gambarnya seperti ini. Dan tentunya dapat si IM-nya. Untuk si penampakan dusnya kayak gini. Tampak depannya seperti ini. Ada tulisannya WDC Official Co-Branding. Ada fiturnya, 3 Hidis Pneumatic Sound Tuning Filters. Dia juga bahannya dari CNC One Piece Aluminium Alloy Cavity. Dan ada ukuran drivernya, 14,3 mm. Planar. Dan ada kabelnya. High Purity Oxygen Free Copper 2 Strands Mix Braided kali ya, Mix Bra masa ini tulisannya. Untuk di bagian belakangnya ada spesifikasinya. Dan ada tulisannya, packing list, apa aja dapatnya. Untuk sisi kirinya seperti ini, MP143 Planar Magnetic Driver Hi-Fi IMs, ada logo WDC dan Hidis. Sisi satunya sama. Kalau kita buka, dia IM-nya waktu itu di sebelah sini. Ada tulisannya juga, Hidis MP143, Soulful Music Beyond Time and Space. Kalau dibuka si packagingnya kalau bisa. Oke. Kita dapat apa aja sih? Di sini ada ear tipsnya. Ini dikasih dua jenis ear tips. Saya sendiri sih prefer yang hitam, yang bening tuh kayak lebih gimana ya? Fittingnya kurang dapet sih sebenarnya, bukan masalah soundnya, tapi fittingnya lebih nyaman di yang ear tips hitam. Selain itu di sini waktu itu ada pouch dan kabelnya. Di sini ada kitab-kitabnya. Di sini ada sound tuning filternya. Yang perbedaannya nanti saya bahas lebih lanjut. Ini sound tuning filternya lumayan bedanya signifikan ya. Agak beda, nggak kayak MP145 yang saudaranya waktu itu. Untuk pouch, IM, dan kabelnya tunggu sebentar saya beresin terlebih dahulu. Ini dia pouch, isinya ada IM dan kabelnya. Kita buka. Untuk pouchnya sendiri ini sama kayak MP145 yang gimana ya? I have a mixed feeling about the pouch but it's okay. Agak kekecilan sebenarnya dan juga ini nyangkut sama si cable ties-nya. Ini dia si IM dan kabelnya. Untuk si build dari IM-nya dulu. IM-nya dia dari solid aluminium alloy yang tadi ada tulisannya juga udah saya bacain di depan. Dia ada bentuknya terinspirasi dari salt whale. Kayak gini. Ada logo Hidisnya. Ini bentukannya katanya sih lebih kecil dari MP145. Tapi bisa dilihat sendiri ini masih besar ya. Tapi ya lumayan kali ya. Ada pengurangan size. At least Hidis mencoba untuk ngecilin size-nya supaya lebih ergonomis. Untuk nozzle-nya sendiri, ya ini bisa diganti. Kan tadi ada spare tuning nozzle-nya yang disebut pneumatic something-something. Di sini, nozzle-nya juga ukurannya jadi lebih kecil 0,5 mm kalau nggak salah. Dari 7 mm jadi 6,5. Ini yang saya pakai sekarang yang rose gold. Untuk build dari kabelnya sendiri, ini it's okay. Dia 2 braid dengan bahannya yang nggak tahu. Ini bahannya apa tadi? Coba saya cek dulu.
Oxygen Free Copper (OFC). Copper cable dengan bisa ada opsi pilihan juga waktu check out harusnya. Ada yang 4.4 pentagon, ada juga yang 3.5 single-ended. Selain itu, kabelnya sendiri dia pakai 078 2 pin standar yang biasa, bukan QDC, bukan yang aneh-aneh. Dia pakai yang normal, 078. Kalau misalkan kalian kurang suka sama kabelnya atau gimana, ya nggak tau lah, iseng-iseng mau eksperimen ganti kabel, ya dia pakai 078 yang biasa. Untuk comfortnya sendiri, meskipun MP143 ini punya shell yang besar, dia tuh di kuping saya ya, at least di kuping saya, ini nyaman banget untuk dipakai long listening session. Lebih nyaman juga dibandingkan dari MP145 yang pendahulunya. Mungkin memang kebantu juga dari si size reduction-nya, ini lebih ergonomis sedikit. Tapi kalau misalkan kalian punya kuping emang kecilnya beneran kecil, saya nggak bisa jamin di kuping kalian ini bakal nyaman atau enggak. Karena setiap kuping orang beda-beda. Kita bahas si sound-nya. Untuk sound-nya dites menggunakan Vio KB3, stock cable, stock ear tips, semua nozzle juga saya cobain. Untuk musiknya saya ambil dari Apple Music dengan genre J-pop, EDM, jazz, metal, dan rap. Untuk nozzle, rose gold, dan silver, gambaran besar tonalitinya dia mendekati Harman, tapi bukan benar-benar Harman juga. Karena dia ada mid bass boost dan upper mid range-nya lebih kalem dari true Harman. Untuk nozzle red, dia bass boosted. MP143 ini di nozzle rose gold tuningannya mirip-mirip saudaranya MP145. Tapi, saya notice suaranya di MP143 ini lebih laid back, mellow, dan lebih satisfying bassnya dibanding MP145. Sedangkan di silver nozzle, dia suaranya jadi lebih bright sedikit di area upper mid range dan treble-nya. Tapi masih tetap mellow sih pembawaannya. Nah, sedangkan di nozzle merah ini yang benar-benar beda. Saya kira cuma bakal jadi lebih warm dikit aja, tapi ini bedanya signifikan. Ini jadi bass boosted. Dia quantity bassnya naik, dan juga upper mid range dan treble-nya diturunin. Jadi fokus utamanya bener-bener di bass. Suara bassnya menurut saya pribadi sih bagus. Dia jelas punya karakter planar bass yang rumble-rumble-nya oke, dan juga kuantitinya ini udah bisa dibilang masuk ke bass head, karena memang fokusnya bener-bener di bass. Kita bahas lebih spesifik lagi MP143 versus MP145 di nozzle-nya yang rose gold. Bassnya dulu. MP143 punya karakter planar bass, berasa banget dia bergetar-getar, literally bisa dirasain di kuping kalian. Bass MP143 lebih bouncy, lebih bulet dibandingkan MP145. Di MP143 punch-nya tuh memang lebih soft sedikit, tapi sub bass rumble-nya, getar-getarnya tuh lebih berasa dibanding MP145. Untuk quantity bassnya sendiri, dia di boost dari sub bass sampai mid bass sama, mirip-mirip kayak MP145. Mid range-nya, MP143 punya mid range yang mellow, laid back, nyantai, nggak shouty, dan zero harshness. Di compare ke MP145, meskipun kalau misalkan kalian searching di internet, nyari di squiggling, kayak ya lihat-lihat aja grafnya lah. Dia tuh memang mirip grafnya. Tapi di MP145 saudaranya, pembawaannya berasa lebih agresif si attack-nya dibandingkan MP143 yang lebih mellow. Untuk treble-nya gimana? MP143 treble-nya berasa lebih kalem dan mellow juga dibanding saudaranya. Masih sama-sama extend, tapi presentasinya sedikit lebih dark. Dia nyajiinnya tuh cuma kayak just enough air untuk ngebuat overall tuningannya nggak berasa jadi butek. Sedangkan di MP145 saudaranya kalian dapat treble yang lebih ngegigit kalau bahasa saya. Singkatnya, MP143 lebih mellow, laid back, dan dark dibandingkan MP145. Untuk technicality-nya gimana? Dia di harga 79 USD ini very good. Stage-nya dulu. Very good, nggak semegah MP145 memang, tapi masih termasuk besar untuk sebuah IM, apalagi ini harganya 79 USD. Stage layering-nya udah oke, bentukannya simetris juga.
Imagingnya dia good aja. Berasa 2.5D sounding, dicolok ke KB3. Which is expected ya. Untuk harganya ya nggak bener-bener holografis, tapi nggak asal bunyi juga. Untuk separasi dan positioningnya dia very good. Saya nggak ada komplain apapun, gampang-gampang aja nyari pinpoint asal sumber suara juga. Untuk gaming juga enak-enak aja. Tapi, kalau emang di-compare-nya langsung ke MP145, saya rasa MP145 sedikit lebih bagus dibandingkan MP143. Detail retrieval-nya dia very good. Meskipun presentasinya dia lebih mellow, lebih laid back, lebih nyantai, dia masih ngasih kalian detail yang berlimpah kayak MP145. Yang dimana untuk harganya 79 USD ini very good. Bagus banget. Konklusinya jadi gimana? Apakah oke MP143 ini? Apakah bisa saya rekomendasiin ke kalian? Ini jawabannya yes. Kenapa? Untuk harga 79 USD, kalian udah ngebantu mendukung good cause untuk Ocean and the World, tapi juga kalian tuh dapetin IM yang punya build quality yang solid, improve ergonomik dibandingkan MP145, suara tuningan yang mellow, laid back dengan rose gold nozzle, dan dengan nozzle red kalian juga bisa dapetin suara bass boosted yang bisa mengakomodasi pengguna atau penyuka all-rounderan dan juga bass head. Tapi satu hal yang harus saya singgung paling ya kalau memang misalkan kalian tuh dirasa-rasa punya kuping yang kecil, saya nggak bisa jamin kalian bakal dapet fit yang nyaman kayak saya dapetin. Karena memang bentukan kuping tiap orang beda-beda. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan boleh dong like, sub, dan share juga tentunya. Sekian dari saya. Bye-bye. WDC.